Saat itu juga Romi dan Bunga kembali ke rumah. Di dalam perjalanan Bunga hanya terus menangis. Romi kemudian berkata, "Kenapa kamu terus menangis?" Bunga hanya diam saja tak menjawab pertanyaan Romi. Saat sampai di rumah, Bunga langsung mengambil obat dan menyuruh Romi untuk duduk. Bunga kemudian mengoleskan obat pada bibir Romi yang terluka dan mengeluarkan sedikit darah. Romi terus memandang wajah Bunga. Meskipun Bunga tahu Romi terus memandangnya, tetapi Bunga tak berkata apapun. Setelah mengoleskan obat pada luka Romi, Bunga hendak pergi ke kamarnya. Tiba-tiba Romi menggenggam tangan Bunga dan berkata, "Kamu ini kenapa, Bunga? Di mobil terus saja menangis. Di sini diam saja." Bunga kemudian berbalik dan berkata, "Sampai kapan kamu akan terus seperti ini, Romi? Kamu selalu saja bersikap seperti anak kecil. Tidak bisa mengontrol emosimu. Sudah berapa kali kamu membuat masalah di tempat umum, bahkan di tempat pernikahan sahabatmu sendiri." Romi berusaha membela dirinya. "Aku melakukan itu untuk membelamu, bukannya berterima kasih. Kamu malah marah padaku." Romi kemudian hendak masuk ke kamar, tetapi tiba-tiba saja seseorang mengetuk pintu rumahnya. Romi kemudian berjalan membuka pintu itu. Sementara Bunga kembali duduk di kursi yang berada tak jauh darinya. Ternyata orang itu adalah Winda. Dia langsung memeluk Romi. Tetapi saat melihat wajah Romi yang sedikit memar dan bibir Romi yang terluka, Winda nampak kaget. "Sayang, kamu kenapa? Kenapa wajahmu seperti ini?" Romi melirik Bunga lalu kembali berkata kepada Winda, "Tidak apa-apa. Tadi ada insiden sedikit." Winda membelai wajah Romi dan menyentuh bibir Romi yang terluka itu dengan tangannya. Bunga yang tak sanggup melihatnya langsung berlari masuk ke kamarnya. Romi hanya bisa melihat Bunga tanpa berkata apapun. Winda kembali membelai wajah Romi dan berkata, "Sayang, aku tidak ingin kamu terluka seperti ini. Aku tidak ingin terjadi apapun padamu, karena aku sangat mencintaimu. Sekarang, aku akan memberikan obat padamu, sayang." Dengan lembut Romi melepaskan tangan Winda dari wajahnya. "Bunga sudah memberikan obat padaku." Mendengar perkataan Romi, Winda sedikit marah dan cemburu. "Oh iya? Jadi sekarang kamu dan dia semakin dekat. Jangan-jangan kamu juga sudah jatuh cinta padanya." Awalnya Romi diam saja, lalu dia berkata, "Tidak sayang, aku hanya mencintaimu. Tadi dia hanya menolongku, tidak lebih daripada itu." Winda kemudian kembali berkata, "Lalu kapan kamu akan membawanya ke desa? Aku tidak ingin dia berlama-lama di sini hidup bersamamu. Hal yang tidak aku inginkan bisa saja terjadi, Romi." Entah mengapa sikap Romi kepada Winda kali ini sedikit berbeda. Tidak seperti biasanya. Dia kemudian berkata, "Rencananya hari ini aku akan membawanya ke desa. Tetapi tidak jadi, karena sahabatku Wawan melangsungkan pernikahannya." Winda memandang Romi dengan tajam, lalu dia berkata, "Pantas saja kamu dan Bunga berpakaian sangat rapi. Apakah itu artinya kamu pergi bersamanya? Kenapa kamu tidak mengatakannya padaku, Romi? Kenapa kamu harus pergi bersamanya? Kenapa tidak denganku, Romi?" Romi berusaha menenangkan Winda. Kemarin Wawan datang ke rumah mengantar undangannya. Secara tidak sengaja, dia melihat Bunga di sini. Dan dia bertanya tentang hubunganku dengan Bunga.
Aku tidak mungkin berbohong padanya. Dan dia memintaku datang bersama Bunga. Jadi mau tidak mau, aku pergi bersamanya. Winda semakin terlihat marah dan cemburu. Romi kemudian memujuknya. Ayolah sayang, jangan marah lagi. Percayalah, aku melakukannya demi sahabatku Wawan. Tolong maafkan aku. Keesokan harinya, Bunga terlihat sangat sibuk, merapikan semua isi rumah, menyapu, mengepel, menyusun semua barang-barang di tempat dengan sangat rapi. Melihat hal itu, Romi kemudian mendekatinya. Wah, semenjak kamu tinggal di rumah ini sangat terlihat rapi dan bersih. Ada gunanya juga kamu tinggal di sini. Bunga diam saja mendengarkan perkataan Romi. Romi kemudian pergi ke dapur dan membuka isi kulkas, hendak mengambil sebuah jus. Lagi-lagi dia melihat isi kulkas begitu penuh dengan bahan-bahan makanan dan juga buah-buahan. Romi kembali mendekati Bunga dan berkata, "Isi kulkas banyak sekali." Lagi-lagi Bunga hanya diam saja. Setelah melakukan pekerjaannya, Bunga kemudian berjalan di hadapan Romi. Tiba-tiba Romi memegang tangannya dan menarik tubuhnya. Hingga kini Bunga berada di pelukan Romi. Salah satu tangan Romi merangkul pinggang Bunga sambil menatapnya. Bunga berusaha melepaskan tangan Romi, tetapi dia tidak berhasil karena Romi melingkarkan tangannya yang satu lagi. Kedua tangan Romi semakin erat melingkari tubuhnya, membuat Bunga malu dan salah tingkah. Dia kemudian berkata, "Sebelum aku pergi, aku harus merapikan semuanya. Dan untuk makananmu, beberapa hari ke depan, aku menyiapkan semuanya di kulkas." Romi mengerutkan keningnya sambil terus memandang wajah Bunga yang tertunduk. "Pergi," kata Romi. Kini Bunga menatap Romi dan berkata, "Iya, pergi. Bukankah kamu akan mengembalikan aku ke desa?" Romi kemudian melepaskan pelukannya tanpa berkata apapun. Bunga tak mengerti apa yang dipikirkan Romi. Bunga kembali berkata, "Aku sudah sangat siap. Kapanpun kamu akan mengembalikan aku ke desa." Karena Romi tak berkata apapun, lagi-lagi Bunga berkata, "Jika kamu sudah menentukan waktu yang tepat, katakan saja padaku. Aku ada di kamar." Saat Bunga hendak melangkah, Romi berkata, "Dalam waktu dekat ini, aku tidak bisa mengantarmu." Bunga berkata, "Kenapa?" Romi berjalan mendekati Bunga. "Beberapa hari ini, aku akan sangat sibuk. Bosku sedang melarangku untuk pergi kemanapun." Sepertinya itu hanya alasan Romi saja, karena sebenarnya saat ini hatinya tidak ingin Bunga kembali ke desa. Bunga diam saja, lalu Romi kembali berkata, "Tolong buatkan jus untukku. Jus yang di kulkas sudah basi." Bunga berjalan di hadapan Romi dan pergi ke dapur sambil berkata, "Basi apanya? Itu baru saja kubuat." Romi kemudian mendekati Bunga yang sedang membuka kulkas sambil memegang jus yang ada di teko. Tempat jus khusus buat Romi, sambil sesekali mencium aroma jus itu. "Ini tidak basi, Romi.
Jus aromanya memang seperti ini. Romi berdiri tepat di belakang bunga dan memegang kulkas itu. Dia juga ikut mencium jus yang ada di tangan bunga. Tapi aku tadi menciumnya seperti basi. Bunga kemudian berkata, itu perasaanmu saja. Bunga kembali menyimpan jus itu di dalam kulkas dan hendak pergi. Namun dia tidak bisa karena tubuh Romi menghalanginya. Romi menatap bunga begitu lembut. Lalu bunga berkata, jangan menatapku seperti itu, Romi. Bisa-bisa nanti kamu jatuh cinta padaku. Sambil mendorong tubuh Romi. Kemudian bunga melanjutkan pekerjaannya dengan memasak. Romi yang masih berdiri di dekat kulkas hanya tersenyum sambil memandangnya. Saat di kantor, Romi tidak bisa fokus bekerja. Dia terus teringat dengan bunga yang sangat cantik. Kulitnya yang begitu halus dan lembut. Dia juga teringat bagaimana ketika bunga sedang tersenyum ataupun sedang menangis. Kenapa sekarang jadi seperti ini? Kenapa aku terus memikirkan dia? Kenapa aku ingin selalu ada bersamanya? Kata Romi dalam hati. Akhir-akhir ini Romi memang sedikit berubah. Biasanya dia tidak pernah pulang untuk makan siang. Setiap malam, dia juga selalu keluar dan pulang dalam keadaan mabuk. Tapi kali ini, itu sudah tak lagi terjadi. Saat sedang merapikan meja kerjanya, telepon Romi berdering. Romi melihat dan nama orang yang menelponnya adalah Winda. Romi tidak mengangkatnya. Telepon Romi kembali berbunyi. Sebuah pesan telah masuk. Pesan itu lagi-lagi dari Winda. Winda mengajaknya untuk makan siang seperti biasa. Romi membalasnya, maaf sayang, aku sedang rapat. Lain kali saja ya. Setelah itu Romi kemudian kembali pulang ke rumah. Saat makan siang di rumahnya, Bunga berkata, sekarang kamu selalu pulang untuk makan siang. Apakah di kantor sudah tidak disiapkan makan siang? Romi berkata, iya, sekarang keuangan perusahaan sedang krisis. Jadi jatah makan siang untuk karyawan ditiadakan. Bunga mengangguk. Oh begitu. Setelah selesai makan, Romi mencuci tangannya. Sementara Bunga sedang mencuci piring. Sesekali Romi sengaja mencentuh tangan Bunga dan juga mencipratkan sedikit air pada wajah Bunga. Hal itu membuat Bunga tersenyum dan membalas perbuatan Romi. Saat malam hari ketika Romi sedang duduk di ruang tengah seorang diri, sambil terus tertawa melihat film komedi yang ada di TV. Bunga duduk di sampingnya. Malam ini kamu tidak keluar? Tanpa melihat Bunga, Romi berkata, tidak. Lagi-lagi Bunga berkata, apakah malam ini tidak ada temanmu yang mengadakan pesta? Atau bosmu tidak mengadakan rapat? Lagi-lagi Romi berkata sambil terus fokus pada TV di hadapannya. Tidak ada. Bunga kemudian berkata, tumben, tidak biasanya seperti itu. Kali ini Romi melihat Bunga dan duduk sangat dekat dengannya. Aku bilang pada bosku dan juga teman-temanku, aku sudah menikah, jadi aku tidak bisa keluar setiap malam. Mendengar perkataan Romi, Bunga sedikit bingung.
Apa maksud perkataan Romi? Bukankah dia ingin mengembalikan aku ke desa? Lalu kenapa dia berkata seperti itu? Kata Bunga dalam hati. Keesokan harinya, ketika Romi bersiap-siap pulang ke rumah untuk makan siang, teleponnya berdering seperti biasa. Telepon itu dari Winda. Romi mengangkatnya. Halo? Winda berkata, halo sayang, bisakah siang ini kita pergi makan siang? Aku sangat lapar, tapi aku ingin makan denganmu. Romi berkata, maaf sayang, aku sangat sibuk, lain kali saja ya. Sudah dulu ya, bosku memanggilku. Romi kemudian menutup teleponnya. Namun saat Romi jalan menuju mobilnya, dia melihat Winda sedang berdiri tak jauh dari mobilnya itu.